akan memberikan tema hari ini tentang ekoteologi Kristen. Nah, pengertian ekoteologi adalah pendekatan teologi yang menekankan pentingnya pengalaman hidup dan budaya dalam memahami iman Kristen, menekankan relevansi Alkitab dengan lingkungan, bagian agama dengan lingkungan. Nah, ayat firman Tuhannya saya ambil dari Mazmur 24 ayat 1. Milik Allah lah bumi beserta isinya, dunia dan semuanya yang di dalamnya. Dan bagaimana perlu di Kejadian 1 ayat 28, bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk mengelola lingkungan sebaik-baiknya. Lihat, ini asri sekali, banyak pohon-pohon. Nah, harus seperti ini, kita harus menanam pohon, membuka tempat-tempat penghijau di daerah-daerah di perkotaan sehingga asri, udaranya, hirupnya segar sekali. Oleh karena itu, mari kita menanam tanaman, menyiram tanaman. Lihat lingkungan asli, ada air di sana, dan kita lihat air di sana, itu air, dan itu harus kita pergunakan dengan merawat lingkungan. Air itu harus siram ke tanah sehingga tanah itu menjadi subur dan pupuk juga. Nah, ekoteologi menekankan bahwa bagaimana bahwa kita sebagai milik Tuhan, kita diberi hanya untuk bukan memiliki, tapi mengelola lingkungan yang sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa di Lukas 16 ayat 11 pengumuman tentang kepercayaan dalam hal kecil dan besar. Bagaimana kita harus setia dengan perkara kecil. Nah, perkara kecil itu bagaimana? Pada saat kita, anak-anak di sekitar kita, anak kita dan sebagainya harus diajari tentang bagaimana mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya. Hal perkara kecil, membuang sampah, seperti gini, membuang sampah pada tempatnya. Jadi ada sampah di sini, dan gunanya pohon adalah untuk merendahkan, untuk sesuatu yang bisa membanggakan kita. Membanggakan gimana? Membanggakan bahwa kita bisa menghirup udara karena ada pohon, ada oksigen. Nah, pohon ini berguna untuk kesehatan kita, berguna untuk lingkungan asri, dan lingkungan itu kuat. Kuat kayak bagaimana? Kuat dalam arti bagaimana kita harus mengelola lingkungan yang sebaiknya. Pohon digunakan untuk kita bisa hidup dan segar. Nah, sampah harus dibuang pada tempatnya. Dan kita harus menyiram tanaman ini semuanya. Oleh itu, mari kita menjaga lingkungan, tetap mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya. Harus bisa memilah sampah sama anorganik dan organik. Mari kita menjaga lingkungan dari hati yang dengan hal perkara kecil ke besar. Dalam hal firman Tuhan katakan Ulangan 6, mendidik anak kita untuk menjaga lingkungan dari hal kecil. Sejak kecil harus mengintegrasikan antara Alkitab dan lingkungan, mengajarkan berulang pada anak sehingga anak bisa mengerti akan lingkungan itu, sehingga anak itu bisa mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya. Mari jagalah lingkungan. Gereja juga harus menjaga lingkungan. Dimanapun kita harus menjaga lingkungan. Otomatis kita bisa mudah bersegar karena lingkungan asri dan banyak oksigennya. Oleh karena itu, jagalah lingkungan dengan sebaik-baiknya. Lihat tanaman semua, ada air dan sebagainya, itu asri dan itu baik buat kita semuanya. Menjaga lingkungan itu harus ada di hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita. Buanglah sampah pada tempatnya. Seperti ini. Mari jaga lingkungan, terus memberkati.